Assalamualaikum, ketemu lagi di Belajar Nama Ilmiah. Teman-teman, video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman tentang spot merah pada tanaman aglonema. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah bikin ya video tentang apa sih penyebab spot merah, bagaimana cirinya, itu sudah ada di video-video sebelumnya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, videonya kan itu sudah lama, jadi udah tertimpa oleh video-video lain. Karena itu saya coba lagi cari-cari bahan video-video yang pernah saya buat, ternyata masih ada materi tentang spot merah. Jadi saya membuatkan videonya lagi untuk teman-teman. Pertama kita akan lihat dulu seperti apa sih bentuknya spot merah pada tanaman aglonema. Spot atau bintik merah pada tanaman aglonema itu tidak hanya ada di tengah batang aglonema seperti ini. Dan warnanya juga tidak selalu merah. Selain itu, keberadaan red spot ini dia tidak hanya ada di batang tanaman, maksudnya di batang dalam tanaman itu, tapi terkadang dia juga ada di kulit luar si batang tanaman, kadang juga ada di tangkai daun. Saya pernah menemukannya pada saat membeli aglonema online, di mana begitu saya buka, ternyata di batang dan di tangkai daunnya itu ada bintik-bintik merah. Nah, yang seperti itu juga merupakan salah satu bentuk dari spot merah yang menyerang tanaman aglonema. Jadi dia tidak selalu ada di batang tengahnya tanaman. Sedangkan untuk penyebabnya secara spesifik dari beberapa literatur yang saya baca, itu tidak ada yang menyebutkan dengan jelas apa penyebabnya, bagaimana spot merah itu ada di tanaman aglonema. Hanya saja kalau dari pengalaman, spot merah ini seringnya terjadi pada saat tanaman ini mengalami overwatering, sehingga akarnya menjadi busuk. Kelembaban yang terlalu tinggi di dalam media membuat akar-akar tanaman membusuk, akhirnya busuk pada akar itu menembus hingga ke batang tanaman. Kalau yang spot merah ada di permukaan luar tanaman, itu saya sering temuinya pada saat beli online. Kalau tanamannya dikirim dalam kondisi masih basah, kemudian ditutup dengan rapat dengan jangka waktu pengiriman yang lama, akhirnya karena lembab dan udara yang di dalamnya yang panas membuat bakteri mudah berkembang. Kalau untuk spot merah yang seperti itu, dia masih di kulit, keberadaannya masih di luar atau di kulit batang tanaman, maupun baru di pelepah-pelepah, pokoknya di bagian tanaman yang di luar. Kita bisa menanganinya dengan merendamnya di larutan bakterisida dan fungisida. Biasanya cara ini cukup ampuh, tapi sebaliknya kalau spot merahnya sudah tembus seperti yang ada di layar video ini. Untuk kondisi yang seperti ini, kita harus buang bagian yang terkena spot merah itu sampai benar-benar bersih, sampai bintik-bintik yang ada di tengah batang tanaman itu benar-benar hilang. Nah, seperti ini kurang lebih. Dan juga teman-teman lihat tadi spot merah yang ada di batang tanaman ini, dia warnanya tidak merah, melainkan coklat. Jadi istilah spot merah itu dia tidak selalu spotnya berwarna merah. Batang tanaman aglonema yang sehat itu kalau kita potong, dia tidak ada noda di tengah batangnya itu. Jadi kalau teman-teman menemukan adanya noda-noda berupa bintik-bintik di tengah batangnya, entah itu warnanya merah, coklat, ataupun hitam, maupun yang masih agak-agak kekuningan, nah itu juga merupakan salah satu bentuk dari spot merah. Kalau teman-teman menemukan di batang tanamannya seperti itu, yang teman-teman harus lakukan adalah membuang bagian yang terkena spot merah itu sampai nanti teman-teman dapatkan batang tanaman yang sudah bersih. Lalu bagaimana ciri tanaman yang terkena spot merah? Ada beberapa ciri yang sering terlihat pada tanaman yang terkena spot merah. Pertama, kondisi warna daunnya. Tanaman yang terkena spot merah biasanya warna daunnya tidak lagi cerah seperti biasanya. Jadi kebanyakan warnanya itu dia berubah menjadi kusam. Lalu kemudian ada lagi pucuk daun barunya itu
Terbukanya sangat lama. Kalau normalnya biasanya tanaman aglonema dari dia mulai muncul daun barunya biasanya 25 hari dia sudah membuka dengan sempurna. Nah, kalau yang terkena spot merah, dia butuh waktu yang lebih lama. Ciri lainnya, ukuran daun tumbuh mengecil dari biasanya. Itu hanya 3 dari beberapa ciri yang sebenarnya cukup banyak yang bisa kita temui pada tanaman yang terkena spot merah ini. Ada juga yang daunnya tiba-tiba menguning satu persatu dalam jangka waktu yang berdekatan atau terkadang bersamaan. Atau juga tangkai daunnya tiba-tiba menekuk ke bawah. Kalau biasanya dia stunting, tiba-tiba suatu hari dia menekuk ke bawah. Nah, yang kondisinya seperti itu kita juga bisa curigai bahwa tanaman ini terkena spot merah. Walaupun itu tidak selalu bahwa dengan ciri-ciri ini tanaman ini sudah pasti terkena spot merah. Terkadang dia baru pada tahap pembusukan akar, belum tembus ke batang tanamannya. Dan yang paling buruk dari penyakit spot merah pada tanaman aglonema ini, belum ada obat-obatan pertanian yang secara spesifik untuk mengobati tanaman aglonema yang terkena spot merah ini. Sampai saat ini, upaya yang dilakukan hanyalah dengan membuang bagian yang terkena spot merah itu. Nah, batang yang sudah terbebas dari spot merah itu, kita bisa tanam lagi. Untuk penanamannya, kalau saya lakukannya sama seperti penanaman biasanya. Bagian yang kita potong, kita beri obat luka dulu sampai si obat lukanya benar-benar sudah kering. Atau juga bisa kita tutup dengan menggunakan fungisida. Mereknya bisa apa saja, entah itu Antrakol, Diten, atau merek-merek lainnya. Barulah kemudian kita bisa lakukan penanaman. Nah, biasanya dalam waktu 1 bulan, si tanaman ini dia sudah pulih lagi. Lalu mungkin ada lagi pertanyaan, disungkup nggak tanamannya? Kalau saya pribadi, biasanya saya sungkup. Dan itu adalah pilihan. Teman-teman bisa tidak sungkup tergantung kebiasaannya. Yang penting kan kelembaban media tanamnya ini terjaga. Selama hal itu kita bisa lakukan, mau disungkup ataupun tidak, itu tidak masalah. Dan saya memilih metode sungkup karena untuk saya pribadi, saya merasa si tanaman ini lebih aman ketika saya melakukan penyungkupan. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan ditunggu ya video-video saya berikutnya. Dah.